Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini Penyung Channel nggak bisa di subscribe, komen dan like dalam bawah. Kali ini Penyung Channel akan membahas mengenai masih seputar organisasi. Ketika kita berbicara organisasi, berarti kita berbicara tentang keloyalan kita di dalam organisasi sebetulnya. Seharusnya kalau misalkan kita mau kembali ke kita. Tapi sekarang itu kebanyakan organisasi itu digunakan untuk kepentingan semata. Orientasinya tidak jelas, orang itu tidak punya tujuan, tapi ingin menguasai. Organisasi sekarang terdapat beberapa organisasi. Saya tidak bisa mengklaim semua, karena kalau saya mengklaim semua secara generalisir, berarti saya mengalami kesalahan berpikir, logical fallacy. Tapi saya akan memberikan beberapa sih. Ada organisasi, pokoknya ada. Nah, sekarang itu beberapa organisasi itu sudah menyimpang. Orientasinya untuk kekuasaan. Organisasi besar itu orientasinya adalah untuk kekuasaan. Jadi mereka sikut-sikutan, mereka senggol-senggolan di dalam misalkan forum tertinggi gitu kan, kongres atau apapun itu, mereka senggol-senggolan, mereka pokoknya mereka senggol-senggolan lah, punya kepentingan tersendiri. Jadi sekarang itu musimnya itu pertarungan, bukan pertarungan gagasan, bukan untuk memberikan gagasan, tapi pertarungan transaksional. Organisasi mahasiswa sekarang udah model-modelnya udah kayak suatu pemerintahan gitu. Kayak misalnya calon DPR, dia biasanya ngasih ke masyarakat itu 50.000 atau 100.000. Sekarang organisasi mahasiswa mau sama gitu loh, mau ngasih duit gitu kan, mau ngasih duit berapa gitu. Sekarang kayak begitu modelnya. Bukan lagi sekarang pertarungan gagasan. Itu yang sangat disayangkan sebetulnya sekarang. Seharusnya kita kembali ke kita. Kita perlu tarung gagasan. Udahlah. Kalau mau jadi leader, kalau mau jadi pemimpin ya, Anda itu harus sudah selesai dengan keegoisan Anda sendiri. Harus sudah selesai dengan dapur Anda sendiri. Ini Anda mengurusi umat, bukan mengurusi individual Anda. Jadi bagaimana caranya suatu pemimpin itu bisa mengurusi semuanya, bisa bersikap leadership dan merangkul semuanya. Bukan dengan transaksional, tapi dengan gagasan. Apa sih kontribusi setelah Anda memimpin gitu kan? Apa sih kontribusi setelah Anda punya jabatan di sini? Itu harus jelas. Dan sampai ketika sudah memimpin suatu organisasi itu gini-gini. Jadi cari sini, cari sana, cari sini, cari sana, itu lucu gitu loh. Jadi sekarang ada beberapa organisasi yang sekarang udah enggak kembali ke top. Udah menuai banyak pendidik. Buat teman-teman yang di posisi itu gitu. Di posisi yang dimana di situ orientasinya kepentingan belaka, transaksional dan lain-lain, sudahlah kembali ke top. Kalau bukan Anda yang berubah, siapa lagi? Kalau bukan kita yang berubah juga. Sekarang bertarunglah dengan gagasan. Kalian harus punya orientasi yang jelas. Teman-teman harus punya tujuan yang jelas. Organisasi ini mau dibawa kemana? Jangan sampai mau dibawa kemana organisasi ini masih bingung. Sebelum Anda memimpin suatu organisasi itu ya harus paham gitu loh. Harinya organisasi itu kemana, tujuannya apa, kemudian bagaimana asas-asasnya dan lain-lain, fungsi-fungsinya dan lain-lain. Ada artinya harus paham. Jadi tolonglah buat pemimpin di organisasi atau orang yang lagi nyalon di organisasi. Tolong pikirkan itu matang-matang. Jangan sampai Anda menjadi perusahaan organisasi, tapi Anda harus menjadi semangat di organisasi, memberi semangat di organisasi.
pemberi kejelasan dan pemberi kejayaan di organisasi. Orang itu akan ingat dua, yaitu siapa yang menjayakan organisasi, siapa yang merusak organisasi. Itu yang harus dicatat. Jadi buat teman-teman yang saat ini mau nyalon atau udah jadi pemimpin, evaluasi diri, muhasabah. Apa yang sudah saya lakukan, apakah udah benar, apakah salah. Selalu belajar. Semakin tinggi jabatanmu, harus semakin tinggi kualitasmu. Harus tidak ada gesekan antara hati dan akal. Jadi di situ akal dengan hati harus selaras. Berbicara pemimpin itu kita berbicara tentang bagaimana kita bisa sabar, bagaimana kita bisa tahu, dan bagaimana strategi kita ke depan, strategi jangka pendek, jangka panjang. Cara pemimpin harus dilatih, belajar gitu, belajar lapang dada dan lain-lain. Buat Anda yang hanya membuat kepentingan dari organisasi Anda, lebih baik ada keluarga kerja, karena itu akan menjadi perusak. Di bawah kepemimpinan, saya ingat bawah kepemimpinan orang yang bodoh, seorang prajurit atau anggota pun yang pintar akan ikut bodoh gitu. Di bawah kepemimpinan orang yang pintar, prajurit atau anggota yang bodoh pun bisa jadi. Itu yang perlu dicatat. Salam dari saya, terima kasih, semangat, salam perlawanan, terima kasih, jaya selalu.